lebih bermakna tentunya karena beberapa sudah mendapatkan informasi tentang budaya positif ini. Mungkin nanti jika ada hal yang baru atau mungkin jika saya menyampaikannya ada beberapa yang kurang jelas, nanti bisa minta tolong untuk Bapak Ibu yang lain untuk membantu saya, terutama Pak Wahid dan Bu Faci, Pak Agung juga. Untuk Bu Sinta, ini materi yang baru? Apa sudah pernah? Belum. Iya, baru. Pak Aldi sudah? Langsung saja. Untuk yang pertama, materinya hari ini nanti tentang konsep inti budaya positif. Itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada teori motivasi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi ada 6. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi beberapa paradigma tentang belajar dulu dan saat ini itu sudah mengalami perubahan. Sebenarnya kalau dalam penelitian itu sudah dari dulu memang terjadi miskonsepsi belajar itu yang bagaimana ternyata ada miskonsepsinya. Nah, untuk mengawalinya ada kegiatan kepalan tangan. Jadi ada 2 teman, satu teman A, satu teman B. Teman A nanti akan bertugas menggenggam kertas yang nanti akan saya bagikan, dan teman yang B nanti mencoba untuk sekuat tenaga meminta kertas itu. Memintanya bagaimana? Boleh apa saja dilakukan, membujuk, merayu, menyuap, atau apa saja. Yang penting dengan sekuat tenaga mencoba untuk supaya mendapatkan kertas yang telah digenggam oleh teman A. Ada 9 Bapak Ibu. Nanti berpasangan dua-dua. Pak Agung yang genggam, Pak Ardi yang ini yang merayu. Turfa, Bu Roh yang pegang, Bu Ida yang merayu, Bu Sinta yang merebut. Yang pegang Bu Faci yang merayu, Bu Tri yang pegang bawah, Bu Kadang sebagai pengamat. Jangan saya mengamati. Jangan dikasih tahu Pak, dibaca dulu terus. Itu udah ada Pak, dikirain berapa Pak? Dari 1. Enggak boleh, enggak boleh. Monggo silakan, boleh bisa langsung acting. Jadi semua keputusan tergantung pada yang A, ya. Teman yang A monggo mau. Yang kepala aja Pak.
jawab. Kasih dulu gak mau ya? Kasih snack Pak. Jeruk antar ibu. Ada buahnya. Hasilnya saya mulai dari Pak Agung, monggo. Saya agak galau tadi ketika Pak Alvin menyampaikan ingin memiliki dalam selama seminggu. Itu lumayan sebenarnya. Lumayan Saya ya, cukup bisa membuka genggaman sebenarnya. Terus hasilnya? Hasilnya akhirnya belum jadi saya keluarkan. Kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Kayaknya nggak mungkin. Saya masih ya tadi itu hal yang mungkin berat bagi Pak Alvin. Belum punya pengalaman juga. Oh iya. Ya. Kalau Bu Ulfa bagaimana tadi hasilnya? Tetap kekeh di genggaman saya. Jadi walaupun tadi Bu Ida nanti apa dicari kelas berapa anak-anak kelas? Mencari anak kelas 2 tapi saya tidak mau. Pokoknya belum saya suruh sampai sesuatu. Tapi saya tetap datang ke kelas 2 tapi dia tetap ada di sini. Oh begitu. Jadi tetap digenggam ya. Tapi nek Bu Ida bilang mau Carikan jodoh. bukan. Wah, Ada itu. Pak. Ada Pak. Ada nggak? Bagaimana dengan Bu Faji? Gimana Bu? Bu Faji Sudah tadi rayu-rayu ya sampai dari Rika nih. Apa mulai dari jalan-jalan ke Gunung Gas? Yang Sampai- mana yang beneran? Surabaya. Surabaya. Sampai di sana aksen kan? Orang Isa. Kalau Putri Tadi udah mau dikasih ini. Orangnya mana Pak Wahyu? jadi dari semua Bapak Ibu di sini yang sebagai teman A tetap memegang teguh apa yang digenggam tadi ya. Yang digenggam tadi sebenarnya isinya apa toh Bapak Ibu bisa dibacakan? Bu Sita boleh dibacakan? Seumpama ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang Anda miliki. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini sesuatu yang sangat berharga itu tetap Bapak Ibu pegang teguh, walaupun ada ancaman dari luar, rayuan, bujukan, tetap saja tidak dibuka, tidak diberikan. Nah, tetap mempertahankan. Tapi mungkin saja, mungkin di seseorang yang lain mungkin beranggapan berbeda. Mungkin sesuatu yang berharga ini mau saya tularkan ke orang lain seperti itu, bisa jadi. Nah, tapi pada intinya semua yang ada pada diri Bapak Ibu itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Jadi walaupun ada hambatan, rintangan atau apapun dari luar, tetap saja semua keputusan berada di tangan Bapak Ibu. Nah, itu sama halnya dengan murid-murid. Nah, jadi kalau murid-murid ingin seumpamanya Bapak Ibu ingin murid saya harus ini selalu menjaga kebersihan. Kalau memang di dalam dirinya pokok bersih-bersih mungkin seperti itu, nah Bapak Ibu tetap tidak bisa mengubah atau mengontrol murid tersebutnya. Jadi yang selama ini kita kita rasakan, kita lakukan itu kan seolah-olah seperti mengontrol murid harus ini seperti itu. Nah, tapi di lain itu kan tujuan dari kita adalah membimbing mereka untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Tapi dalam perubahan paradigma ini maksudnya seseorang itu tidak bisa dikontrol, tapi mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi perubahan paradigmanya seperti itu ya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol seperti ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti pada gambar di sampingnya, nah itu kan seolah-olah murid
berbuat sesuatu, untuk bersikap sebagai mana yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah pernah Bapak Ibu memberikan nasihat, terus kemudian anak-anak bisa berbuat yang baik seperti apa yang dinasehati? Kadang-kadang ada yang bisa dinasehati, kadang-kadang tidak ya, tetap saja. Nah, itu jadi miskonsepsinya seperti itu. Jadi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu sebenarnya jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat. Nah, jadi terjadi dua sisi. Kalau anak dibuatkan positif, mungkin saja mereka akan bertindak sesuai penguatannya. Mungkin saja anak akan lebih melawan bahkan, atau mungkin ya terjadi seperti biasanya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Saya juga pernah mengkritik dan membuat murid itu merasa bersalah. Tapi sebenarnya malah apa yang terjadi pada murid? Ya udah, dia malah merasa gagal. Karena apa? Karena dibuat rasa bersalah. Kamu ini bagaimana toh? Sudah diingatkan oleh Bapak Ibu guru untuk selalu memakai topi setiap hari. Kamu tidak kasihan sama Bapak Ibu guru. Nah, itu kan mereka kan jadi dirinya merasa, wah, aku kok gagal ya seperti ini. Nah, sebenarnya itu yang kalau membuat murid, apalagi murid merasa bersalah, itu justru karakternya dia tidak ada karakter percaya diri. Nah, jadinya menjadi merasa gagal. Wah, aku sebagai murid kok kayak ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi yang namanya anak-anak itu sebenarnya tidak sepenuhnya itu berhak memaksa sebuah individu kecil itu. Ini individu kecil itu bisa sebenarnya mereka berkembang sendiri. Jadi tidak boleh ada paksaan. Selanjutnya adalah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misal saya, Bu Ulfa, menurut saya itu sepertinya ini papan tulisnya kurang agak ke sana. Soalnya itu tidak simetris. Tapi mungkin Bu Ulfa berpandangan lain, sudah simetris. Mungkin saya sekarang juga lah sudah. Wong ya wis kok aku nama-nama pegawaian. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi seseorang itu tidak bisa kita ubah cara berpandangnya. Cara memandang atau cara berpikirnya. Jadi kita tidak bisa kita samakan. Nah, jadi perspektifnya itu bahasa. Kemudian untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi berusaha, ternyata kalau Bulpa memandang papan tulis ini sudah simetris, oh ya sudah. Berarti saya berusaha memahami pendapatnya atau perspektifnya tadi. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi terutama murid kalau melakukan suatu kesalahan, maksudnya melakukan perbuatan yang buruk, nah itu jangan dijudge dulu kalau mereka berbuat salah. Nah, itu yang pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin murid itu berbuat sesuatu yang buruk itu mereka mempunyai tujuan. Jadi dicari tahu, jangan langsung dijudge itu buruk, itu salah gitu. Misalkan tadi Gak apa-apa. itu kan misalnya lagi pelajaran MTK dibahas tentang keliling network negara. Tiba-tiba Panji dari sini sampai ke sana itu mau kalian di nompo. Hal seperti itu berarti ada tujuannya ya. Iya.
Iya, saya juga melihat jadi beberapa murid saya di kelas 5 itu seperti itu. Enak-enak gurunya menerangkan, tiba-tiba satu murid menghadiri bu guru atau Bu, yang ditanyakan itu hal lain bukan dari pelajaran itu. Jadi rasanya gemes-gemes gimana gitu ya. Nah itu yang di muridnya Pak Wahid main tebak-tebakan seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang perlu didalami, ditanya atau bagaimana. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian untuk teori kontrol pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti tadi. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini sama. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan dipaksa itu ada saat bujukan gagal. Kemudian untuk teori kontrol pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tadi ada yang dipaksa tadi lah. Nah sebenarnya kalau kolaborasi itu mungkin lebih baik. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi tidak ada menang dan kalah. Untuk teori kontrol pilihannya, model berpikir menang. Selanjutnya, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar. Disiplin yang mungkin selama ini kita pahami adalah mematuhi aturan. Mematuhi aturan dan aturan itu dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, begitu ya artinya disiplin. Tapi sebenarnya adalah disiplin itu belajar. Nah belajarnya ini jadi melakukan sebuah tanggung jawab yang tanggung jawabnya itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tentunya ini nilai-nilai yang baik atau buruk? Baik ya. Jadi disiplin itu belajar untuk bertanggung jawab atas nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kalau yang disiplin yang selama ini mungkin masih ada hukuman ya. Kalau tidak melakukan ini atau melanggar ini nanti ada hukumannya. Terus selain ada hukuman tadi ada juga penghargaan. Misal kalau melakukan ini nanti bu guru akan memberikan sesuatu. Nah seperti itu. Jadi yang namanya disiplin positif itu tidak ada kedua-duanya. Nama Pak Guru. Tidak ada kedua-duanya, hukuman maupun tadi hukuman atau ancaman ataupun reward atau penghargaan. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang disiplin positif inilah yang menjadi acuan dari Bapak Ibu Guru untuk berusaha membangun muridnya itu bisa disiplin mandiri. Disiplin positifnya tanpa ada pengaruh dari yang lain, murni dari dalam diri murid. Nah, jadi tidak ada hukuman atau ancaman atau penghargaan yang membuat mereka merasa atau berbuat disiplin. Nah, itu namanya disiplin positif. Sulit ya? Sulit. Saya juga sulit. Misal kalau sering ya, walaupun kelas 5 itu sering sekali tidak membawa buku pelajaran itu sering sekali. Nah saya itu juga kesulitan untuk membangun mereka disiplin dirinya sendiri secara intrinsik. Wah aku kalau tidak membawa buku terus bagaimana, terus nilai-nilai yang saya yakini itu yang mana? Nah itu saya masih kesulitan juga. Terus selain
2.000, misalkan hanya uang receh 2.000. Terus sekali ketika pas kulo mau mau melakukan itu lagi, mau kuis lagi, yang mereka berapa pun sekarang kali dijalani berapa pun sekarang ribetnya. Waduh, ini kok anjir malah kayak ribet itu malah anjir kayak apa ya namanya prestis ya gitu. Nah terus cara yang lain, untuk apa ya namanya mengganti dengan yang lain. Jadi yang dilakukan Bu Faci itu memang benar terjadi ya. Ternyata sebuah penghargaan itu tidak bisa membuat anak menjadi disiplin atas kemauannya sendiri. Jadi saat ini mungkin dikasih sesuatu, besoknya lagi pasti akan minta sesuatu. Bisa jadi nanti kalau tidak dikasih berarti mereka tidak akan melakukannya. Saya juga di kelas 3 dulu saya memberikan reward berupa smile itu. Iya, senyum atau Iya, bintang. Nah, itu smile atau bintang itu. Dulu saya kan tidak tahu di kelas 3 itu ternyata untuk saat ini memberikan sesuatu seperti itu memang dampaknya itu tadi dia tidak bisa disiplin dari dirinya. Jadi dia tetap mengharapkan sesuatu. jadi kayak ketergantungan. Ya betul. Enggak, misal nggak dikasih bintang, nggak dikasih ya tadi apa pancingan, terus kayak nggak punya semangat kita gitu. Terus nah cara yang lainnya yang mengarah ke sana tapi tidak menimbulkan gitu. Jadi memang kalau yang disiplin positif ini dihindari ya, namanya hukuman dan reward itu tadi ya. Misal kalau seperti ini, Bu Faci tidak harus bilang di awal, nanti yang mau ini saya kasih ini. Nah itu jangan diungkapkan di awal. Nah kalau sudah mereka melakukan, mungkin di akhir nanti mungkin siapa yang paling baik bisa diberikan. Itu masih belum bisa menghilangkan 100% lah, masih separuh-separuh. Nah dari situ. Terus tadi kan nggak tahu Bu, saya melakukan sesuatu kan bukan atas keinginan mendapatkan hadiah kalau Bu Faci tadi tidak memberikan informasi di awal. Nah Bu Faci memberikan rewardnya itu di akhir, ya bisa seperti itu. Jadi mereka berkehendak atau berperilaku atas kemauan dirinya sendiri. Kalau seperti itu mungkin tapi untuk yang peringkat kelas tetap tidak bisa ya. Karena nanti hubungannya dengan seluruh komponen, dengan wali apalagi dengan saya masih mendengar di SMA ke SMP itu ada yang direkrut. Oh gitu. Malah SMA tempat dengan Saya karya itu oh gitu. ada yang cuma tidak ingin 1, 2, 3, 4, 5. ada di Nanggulan pun SD pun ada yang direkrut. Iya betul. Rayu. Ada ya kalau di sini tidak perlu ya. Ya mungkin belum ada berguna. Tapi sisanya masih seperti itu. Kalau seperti di penerimaan SMP kemarin kan juga tetap masih menggunakan nilai dan mau nggak mau kembali ke perankingan kita maksudnya ada nilai zona Rapot itu. Ya oh ya. Walaupun tertulis itu tertulis atau Disampaikan wali kelas ya. disampaikan tapi bukan tertulis. Berdua itu betul-betul. Iya. Diumumkan kelas kan dia berdua itu. Malah Tapi biasanya masih orang tua yang orang tua yang malah minta. Iya, kurang dinyukurin. Kurang nyukurin kelas itu kelas salah sama buatan. Itu salah. Lagi mau bilang ya.
Iya. Jadi dia itu kan misalkan, oh aku kemampuan yang aku sama ini. Terus ternyata takhiro karena anak saya memang tidak saya ajari membaca sebelum SD. Iya. Biarkan dia itu semaunya sendiri. Karena memang usianya kan memang belum. Nah ternyata ketika dia kemarin ujian pulang sebagainya, hasil yang dia peroleh itu di luar ekspektasi saya gitu. Bahkan aku tinggal satu misalkan. Padahal yang rumah ini angin-anginan menemukan berarti kan memang tapi saya tidak berusaha untuk tidak membandingkan dengan teman-temannya yang lain. Yang kita fokuskan adalah kemampuannya si anak itu sendiri. Optimalkan kemampuannya. Dia itu optimalnya dari sisi mana? Misalnya anak saya itu si Nandita itu kan dia kuat di logika dan hal matematis teknologi. Tapi dia mungkin agak lemah di hal kayak kebahasaan, seni terutama. Nah itu kan yang mungkin nantinya itu yang saya pelajari dari anak saya ngomong dulu. Jadi saya ingin melihat perkembangan dia itu sebenarnya dari tahap apa dulu. Nah kalau saya sebagai wali melihat anak saya seperti itu, tidak lagi untuk membandingkan dengan teman-teman yang lain. Mungkin kan dibandingin kalau si anak itu juara opo nanti. Kemudian naik JIT loh, setunggal les, kelas SD. Ya mungkin itu sih perspektifku. Dan jangan tuh sih membandingkan dengan bukan masalah membandingkan, cuman kan iya kan ada rasa-rasa bagi orang tua ya, maksudnya kekhawatiran memang sekarang naik terus, udah terus kayak gitu memang tidak, gimana itu. wah, anak posisinya kayak gitu, otomatis dibandingkan dengan yang di bawahnya dan atas ya. Saya sebagai jadi anak itu ya sesuai dengan kemampuannya. Jadi anak punya potensi, kalau dia kan punya kecerdasan di bidang matematika ya sudah, itu yang kita punya itu, yang lain nanti bisa mengikuti. Tapi nek koyo jenengan kan inginnya anak itu di posisi di mana di kelasnya, itu enggak melihat potensi anak saya itu apa. Ya, terus nek jenengan itu tanyakan ke Bu Ulfa, anak itu wis iso opo baca, enggak usah dibandingkan. Saya melihatnya Mbak Bu Fanci itu kan hanya sekedar ingin mengetahui untuk dari sisi akademik itu anak saya di posisi berapa. Jadi bukan terus anak mungkin isane opo-opo neng. Saya belum sampai di sana. Tapi neng akademik itu dia dibandingkan teman-temannya posisinya bagaimana, tanpa mengesampingkan hal yang lain, potensi anak yang lain ataupun anak yang lain, misalkan putranya kok di atasnya siapa tanpa mengecilkan anak yang lain gitu kan. Saya melihatnya seperti itu, dan saya pun mungkin juga saya juga sekedar ingin tahu anak saya posisi berapa, atau bukan berarti terus wah ini segala-galanya, bukan. Ya mungkin khawatir Bu Fasi itu jangan-jangan anak-anak yang lain sudah bisa, anak saya belum. Itu maksudnya Dari sisi akademik. akademiknya, soalnya yang bertanya kan akademiknya. Mungkin dilarang nanti Bu Fasi tanya ke Bu Ulfa, kalau yang perilaku mungkin di kelas bagaimana Bu sama teman-temannya. Pertanyaan itu paling utama ditanyain. Jadi apa akhlaknya gitu ya. Dihubungkan dengan agama malah bertentangan lagi. Saya sama kagumnya itu Naira itu malah berdebat terkait agama. Itu kalau di agama kan sholat itu 10 tahun kan harus ada hukuman. Ya. Padahal kan di situ secara sadar guru penggerak itu melawan dengan restitusi itu. Oh iya. Ya kan makanya kalau seperti itu kalau misalkan dihubungkan dengan agama itu nggak cocok. Betul, di kelas 4 Iya. kebetulan di kelas 4 ini baru mulai ini usia balik. Nah, memang pas banget Pak pelajarannya masuk itu. Umur 7 tahun bisa tidak sholat kayak gini. Sampai umur 10 tahun jika dia tidak sholat kan pasti ada kalau dihukum dipukul kayak gitu. Memang pas dilalah pas banget ini masuk ke ini. Nah, jadi memang kalau dari segi yang diungkapkan oleh berita seperti itu ya memang bertentangan dengan Untuk yang hukuman itu tergantung dari dia masing-masing ya. Karena
sifat agama itu mutlak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin sebagai orang tua menyadarkan anaknya tanpa berbuat yang mungkin kalau pandangan kita semuanya mungkin ya tidak perlulah ada yang kekerasan seperti itu. Itu maksudnya bukan kekerasan fisik dalam arti luka itu kalau yang Tapi memukul. Ini kan bukan berarti terus itu tuh memukul dalam arti terus. Nah itu maksudnya itu memang memukul itu bukan berarti memukul dalam arti yang Saya pernah tak maksud misalkan kita kan misalkan kalau sing kita Muhammad Al-Fatih gitu. Itu kan dia terkenal dengan capaiannya dia. Tapi ketika dia masih usia 8 tahun, dia kan kalau selengehan semuanya sendiri dan sebagainya. Kemudian sama orang tuanya itu dia dititipkan ke gurunya. Hal pertama yang dilakukan gurunya adalah dia mengambil kayu, kemudian memukulkan ke ibu. wah ya KDRT. Iya, dan itu di depan orang tuanya. Saya Muhammad Al-Fatih ini Ya, itu hadisnya ada sih. Sebentar Pak. Mungkin misalkan dari sisi Islam ya, setahu itu memang ada pukulan. Itu soalnya kan di buku pelajaran termuat dalam kurikulum merdeka juga. Berarti ini sedikit ya ada yang sambil menunggu Bu Panci. Jadi tadi kan yang namanya disiplin tadi kan belajar untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan yang diyakini ya. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, maksudnya untuk yang negara yakini itu ada di profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sampai mandiri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kalau menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu yakini selain di profil pelajar Pancasila itu apa saja? Kalau saya, Ya, coba Pak Agus. saya yang kemarin itu kita bergerak kayak cuma Oh, daya juang ya. Jadi nggak mudah menyerah, tidak minta ini. Daya juang. Saya tulis di sini. Dari Pak Ardi. aku itu kan Nilai apa tadi yang selain di profil pelajar Pancasila ini yang diyakini Pak Ardi, terus kemudian soal itu bisa disiplin gitu. Apa ya? Semangat. Boleh. Budaya juang. Beda Pak, beda. beda kan. Beda. Kalau semangat mungkin lebih ke apa? Semangat. emosi. Ya, semangat sekedar emosi. Tapi kalau dia jual sampai mati-matian pun akan dilakukan. Melek Arab. Bu Pak, mungkin ada nilai kebaikan yang diyakini Bu Ulfa sehingga Bu Ulfa jadi disiplin. Estetik. Ya boleh, keindahan juga masuk. Sosial. Sosial. Sosial nomor Kekeh bermasyarakat. Bu The next. Bu Ida, peduli sama. peduli. Beda Bu. Bahwa lebih ke interaksi nih. Peduli mungkin sama apa dengan hewan atau peduli apa kerapian atau gimana? Bu Sita? Optimis. Optimis. Bu Faci? Tepat waktu mungkin bukannya kan sering tepat waktu ya. Tepat waktu. Birajono ketemu. Putri, nilai-nilai kebaikan yang diyakini Putri. Nilai ibadah Bu, ibadah mungkin
bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jangan mudah. Waduh. Tidak. Sudah dalam pikiran. Beribadah. 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 Ya, terima kasih. Ini nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi Bu Paci, monggo Bu. Sudah ketemu bukunya? Sudah ketemu. Iya. Dari Abu Dawud, pukulah anakmu ketika sudah mencapai usia 10 tahun. Jadi jika tidak melaksanakan sholat 5 waktu karena memang usia itu kan sudah masuk usia balik. Nah, nek dijaring wae. Nah, Ya itu tadi Bu, sama dengan pelajaran saya tadi yang pendidikan Pancasila. Kalau ada norma kan ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi kalau norma agama itu bersifat mutlak, kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi dari akan mendapatkan dosa. Akan mendapatkan dosa. Iya, ya betul. Nah itu kalau memang dari hadis yang saya yakini seperti itu, ya. Kalau menurut saya mungkin bisa dilakukan, tapi dengan catatan tidak apa? Tidak keras. Nah itu memang mutlak, memang benar-benar harus ditegakkan oleh yang namanya norma agama. ini kulo menceritakan di pada zaman Nabi menceritakan. Sekarang kan sudah dikasih kelonggaran, harusnya walaupun tanpa uya kalian sudah melaksanakan dengan menyiapkan yang ceritakan Yang melaksanakan. Kalau bisa Tidak jajan 3 bulan. karena Parah sih. ini kaitannya dengan Bertanggung jawaban. bertanggung jawab. Saya sendiri yang mengungkapkan, saya tidak usah bisa 3 bulan. Bukan itu, Pak. Oh, tanggung jawab. Begitu ya. Lanjut ke materi yang kedua. Masih ada 4 lagi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kadang kan siswa berbuat sesuatu itu karena menghindari sebuah hukuman. Wah, saya kalau tidak mengerjakan PR nanti sama bapak guru disuruh mengerjakan sendiri di luar, disuruh hormat bendera mungkin di lapangan. Nah seperti itu. Jadi mereka berbuat disiplin atau melakukan sesuatu itu karena takut ada hukuman. Yang kedua itu motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan. Nah tadi yang Buhaji tadi, pengalaman Buhaji, mereka ingin berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Yang ini masuk ke dalam motivasi internal. Jadi saya berbuat sesuatu karena saya menghargai diri saya nantinya akan menjadi orang yang baik, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi motivasi internal. Sadar sendiri akan apa tadi? Nilai-nilai kebajikan yang diyakini tadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih 1, 2, 3, 4, 7 pernyataan berikut. Ini mengingat kembali hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, sepakat ya? Disimpan dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam. Di peraturannya sudah jelas harus menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Dibully sama teman-teman dia ada sepatu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Dapat berapa nilainya? Betul ya? Motivasi ingat ya, memori 2022 tahun yang lalu. Ya benar. Kalau mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu tidak ada hubungannya dengan tadi. Tidak ada hubungannya dengan lepas sepatu. Kalau yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi. Mungkin saja 10 menit pertama itu adalah biasanya pemanasan. Karena anak tadi terlambat jadi belum pemanasan, akhirnya dia disuruh untuk pemanasan sendiri. Jadi perbedaannya dari hukuman dan konsekuensi gitu ya. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman tadi kamu tidak usah pakai sepatu selama 1 hari, nah, itu kan membuat sakit hati anak itu. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau kamu berbuat ini berarti nanti konsekuensinya seperti ini, tanggung jawabnya seperti ini. Nah mungkin dari pengalaman Pak Wahid tadi dengan Naira mungkin seperti itu konsekuensi. Jadi kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian untuk yang konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau Naira merasa sakit apa enggak Pak? Waktu hukum itu kan biasa-biasa sih. Secara fisik tidak, Fisik secara Hati terus ada. Waktunya sakit. Jadi termasuk hukuman atau konsekuensi itu Pak? Konsekuensi ya. Aku ngirit barang ya. Apa jangan-jangan apa motivasinya itu? ya. Lanjutkan. Alhamdulillah berlanjut sampai Biar cepat sukses soalnya. dan ada jalannya lagi. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kalau adanya hukuman itu kan pasti jadi benci ya dengan disiplin itu. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan, jadi lebih bisa menghargai. Oh ternyata tidak enak ya berbuat itu, maksudnya akibatnya yang tidak enak. Nah itu dari konsekuensi itu tadi. Yang paling bawah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik, dari hukuman dan konsekuensi, mana yang paling bagus? Apakah betul konsekuensi? Bagaimana Pak Abu? Tergantung konteksnya. Pilihannya yang dua tuh. Sampai kemana Pak? Sampai konsekuensi. Nah, untuk saat ini konsekuensi ya. Nanti mungkin bisa berubah. Kita lanjutkan untuk yang kembali ke pengalaman Bu Haji tadi, dihukum oleh penghargaan.
loh ternyata penghargaan itu membuat seseorang dihukum. Mengapa? Yang pertama itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di lain waktu nanti dia akan minta penghargaan lagi. Jadi tidak bisa disiplin yang konsisten. Yang kedua, penghargaan menghukum. Nah, jadi merasa dihukum. Maksudnya yang dihukum itu nggak merasa. Bisa jadi Fuadi yang merasa dihukum. Iya. Yang bangkrut ya Bu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru mendapatkan permen? Saya Bu, saya Bu, saya Bu. Nah, nanti pasti anak-anak cepat-cepat jawabnya toh. Dan itu mengurangi ketepatan menjawabnya. Harusnya dia bisa pelan-pelan, kemudian terarah. Nah, karena pengen cepat-cepat itu tadi, nah akhirnya ketepatannya itu tadi berkurang. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Kemudian yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Anak yang paling banyak dapat penghargaan mesti merasa senang. Tapi kalau anak yang tidak dapat mendapatkan penghargaan, pasti sedih ya. Iya, sedih kan. Karena kok yang bisa hanya dia. Pertanyaan Bu Guru ini sulit-sulit ya. Saya nggak bisa, mungkin seperti itu. Jadi mereka merasa apa? Orang kancan karo kayu namun bolon Bu Guru. Mungkin seperti itu. Ya, kalau murid sama saya itu senang terus. Masih nanya di murid. Oh, iya mungkin. Oh, benar, saya mengalami benar. Waktu SMA itu saya kok merasa, memang saya SMA itu pelajaran yang menurut saya paling sulit itu SMA. SD bisa lah, SMP ya lumayan. SMA kan untuk materinya lebih tinggi. Kok yang diperhatikan sama Bapak Ibu Guru kok hanya mereka yang menonjol gitu loh Bu, yang cepet nangkap ilmunya. Kok kita yang biasa-biasa aja kok tidak diperhatikan atau bagaimana? Itu memang benar saya pengalaman seperti itu. Mungkin Pak Agung yang mengalami. Kalau enggak, kalau Pak Agung pasti yang golongan Menonjol dari belakang. SMA ini lagi bugar-bugar. Aktif cuma apalagi Pak A. Foto terus. Ya itu ternyata terjadi. Lanjut untuk dari materi kedua yang restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mungkin anak dengan ibu atau anak dengan bapak, guru dengan murid, ibu guru dengan murid itu melakukan sebuah perbincangan percakapan. Nah, dari percakapan atau diskusi itu tadi mereka menghasilkan sebuah keputusan. Yang dihasilkan itu anak. Jadi anak yang mengambil keputusan sendiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Nah, dengan adanya diskusi itu, nah nanti karakter anak akan kuat dan mereka bisa kembali ke kelompoknya lagi. Atau bisa, maksudnya nggak ada misalnya kalau yang namanya kamu di BK itu mesti seperti diintimidasi seperti itu. Tapi kalau restitusi itu tidak. Jadi percakapan yang biasa, maksudnya tidak tegang, ya bisa sambil bercanda dengan senyum ramah. Nah itu kan kalau anak mungkin setelah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, nah itu kan anak kalau mengungkapkan apa alasannya, terus apa yang ingin dilakukan, itu kan lebih terbuka. Jadi mereka tuh lebih bisa berpikir. Beda kalau kamu tadi mencuri ya pasti kamu mencuri. Saya tahu ini dari teman-teman kamu, seperti itu. Nah itu kan dia jadi takut, malah tidak bisa mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi. Nah ini tadi restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi Pak Guru atau Bu Guru membimbing murid bagaimana murid ini mau mencari solusinya sendiri dulu. Kalau Bapak Ibu Guru yang mencarikan solusinya, belum tentu nanti anak bisa mengerti. Nah, jadi difasilitasi dulu untuk anak-anak mencari solusinya dulu.
Kalau memang mentok anak-anak tidak bisa, baru Bapak Ibu guru menawarkan solusinya. Maukah kamu melakukan ini? Mau Bu? Oh, tidak bisa Bu, saya tidak bisa seperti itu. Mungkin anak akan menjawab seperti itu. Ciri restitusi bisa dibaca Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah, tadi menawarkan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apa ya yang ini? Selanjutnya, materi yang ketiga, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sama, keyakinan dan kesepakatan kelas sama. Mana? Oh, menurut Bapak Ibu mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kanan itu gambar A, kanan apa kiri ya? Kiri ya? Kiri gambar A, sebelah kanan gambar B. Kanan. Bukan. Yang keyakinan kelas yang kanan. Yang A atau yang B? Yang B. Yang B mana? Yo. Bu Cina yang A, yang B. Yang B yang kanan. Oh yang kanan. Bukan dari yang A. Baci yang baci. Keyakinan kelas yang mana? Kalau judulnya kesepakatan nih, tapi kesepakatan dan keyakinan itu sama-sama ya. Baik, kita baca untuk yang A, gambar A. Kesepakatan kelas di TK Dharma Wanita Persatuan 1. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Sedangkan yang gambar B, A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang B. Mengapa Bu Fanci milih yang B? Kemarin sudah dapat. Sama seperti ini jawabannya yang B. Cuma beda kata. Masih ingat alasannya mengapa milih yang B? Kemarin ya. Makan sebelah. Karena dibuat bersama-sama dengan melibatkan yang ada di dalam kesepakatan itu mungkin murid sama guru. Sama-sama dibuat bareng-bareng itu ya. Apakah yang A juga memang hanya satu orang yang membuat? Satu pihak. Bisa jadi. Bisa jadi satu pihak, bisa jadi dua pihak. Bisa jadi dua pihak ya. Ya, jadi untuk yang membuatnya sama-sama bisa jadi dua pihak. Yang sebelah kanan Kalimatnya lebih. kalimatnya lebih umum. Contohnya Kami guru dan murid yang saling menyayangi. ya. Dalam menyayangi itu kan di bawahnya kalau misalnya dideskripsikan satu-satu kan bisa saling menghormati, saling menghargai, toleransi kan juga masuk dalam saling menyayangi. Lebih umum. Ada lagi yang B itu kami murid yang semangat belajar. Bedakan dengan perbandingan dengan yang ini. Kami aktif dalam pembelajaran. Ini sudah
dipatok, harus aktif dalam pembelajaran seperti itu. Tapi kalau yang sebelah kanan, kami murid yang semangat belajar. Nah itu kan menumbuhkan motivasi internal. ya motivasi internal. Ayo kita itu bisa semangat belajar. Beda dengan kalau kata-kata seperti ini, kamu semangat yang kamu ayo cepat belajar seperti itu, cepat belajar dengan ayo kita semangat belajar. Nah dua kata itu kan yang pertama seperti apa, memaksa, kemudian yang kedua ini mengajak. Dipaksa dan diajak, pilih yang mana? Diajak ya. Dipaksa. Dipaksa terpaksa. Luar biasa. Alvin kelas apa? Sepakat ya, berarti yang keyakinan adalah yang B. Jadi yang B itu kata-katanya lebih positif juga, di luar itu lebih enak. Kalau yang A berarti termasuk peraturan kelas. Nah, ini tadi keyakinan kelas itu yang nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu yakini tadi. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira nilai dari kebajikannya apa? Disiplin, kerapian, disiplin, kerapian. Ya. Yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghargai. Nah, yang ketiga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, kasih sayang. Menghargai masuk. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Apa sih? Ya, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Ternyata kalau mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, komitmen juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan sabar. Pembentukan keyakinan kelas pada intinya yang pertama itu mempersilahkan murid mencurahkan pendapatnya. Menurut anak-anak keyakinan apa kebaikan yang diyakini anak-anak itu apa saja. Itu dirangkum, ditulis di papan tulis atau di sebuah kertas. Nah, jadi semuanya itu menuliskan, mencurahkan pendapatnya. Jadi cara membentuk keyakinan kelas itu yang pertama itu. Jadi semuanya terlibat. Bu guru juga boleh, Pak guru juga boleh memberikan masukan. Kemudian yang kedua, tadi mencatat. Yang ketiga, mengganti kalimat-kalimat negatif dengan kalimat positif. Misal, tidak berlarian di dalam kelas. Mungkin kalimat yang positifnya lebih baik. Ya, tenang saat belajar, mungkin seperti itu. Dan diganti yang negatif tidak atau harus itu bisa diganti dengan kalimat positif. Kalau absen pagi ada yang tidak masuk hari ini, terus digantinya Hari ini masuk semua. oh iya hari ini masuk semua gitu ya. Absen pagi itu hari ini tidak masuk hari ini, salah nih. Tidak salah. Ya maksudnya Tidak salah, dosa kosong. Ya, kita coba lihat samping kanan kirimu yang ada yang kosong tidak. Ya kok nggak lihat pagi ya? Ya.
Belum ditulis. Nanti pasti teman-teman yang lain tuh kayak lo, keyakinannya kayak lo, iya, nah seperti itu. Nah, di proses sekolah itu ya Bu. Ya betul, anti bullying terus dicap jari gitu. Cap jari apa jempol? Tangan. Iya jari lah ini. Saya belum nangkep. Lanjut, setelah keyakinan itu dibuat, disepakati, terus dalam tempo beberapa waktu ditinjau kembali, apakah masih banyak yang melanggar atau memang sudah baik, itu ditinjau kembali. Kalau yang banyak masih yang melanggar, nanti ditanyakan lagi ke anak-anak, ini bagaimana? Kok masih banyak yang melanggar? Solusinya bagaimana? Dan nanti pasti anak-anak akan mencurahkan pendapatnya. Dihapus, diganti. Ciri keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Moga kalian bisa ambil. Dia mau dulu. Yang ini contoh dari kesepakatan kelas 5 yang kami buat. Yang pertama, Pancasila pedoman hidupku. Nah ini kalau saya meninjau kembali memang terlalu luas. Yang kedua, aku menghargai sehingga dihargai. Ini masih ke bentuk mengatur konsekuensi. Kemudian yang ketiga, kelasku nyaman untuk belajar. Nah ini yang saya suka yang ini. Kemudian yang keempat, temanku adalah sahabatku. Dan yang selalu saya tekankan adalah di sini nomor 4. Karena banyak dari murid-murid itu yang pilih-pilih teman. Kemudian yang kelima, ya sejak dulu kelas 5 itu pasti ada. Kelas 1 juga ada. Kelas 5 Kemudian yang kelima, sopan dan santun di mana saja. Yang keenam, tugasku adalah tanggung jawabku. Ini masih lebih ke konsekuensi. Yang ketujuh, fasilitas sekolah adalah milik bersama. Nah, jadi yang keenam ini, yang ketujuh ini, saya berharap kalau apapun yang ada di kelas itu begitu selesai digunakan mesti dikembalikan lagi. Begitu melihat sesuatu yang kurang pas mungkin bisa dirapikan. Mungkin ini perlu ditinjau kembali. Berbeda pemikirannya peraturan itu Pak. Dipindah. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 jenis. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita berbicara dengan murid saja. Murid itu butuh makan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian penguasaan. Jadi murid itu butuh dihargai. Keinginannya untuk dianggap pemimpin itu ada, berprestasi, diakui dan didengar. Yang ketiga, kebebasan. Murid itu ingin mandiri, ingin punya pilihan, ingin mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Dan yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama,
menjadi bagian dalam kelompok. Tidak hanya anak-anak, ternyata orang dewasa juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Contohnya kesenangan. Yang ingin piknik. Nah itu kan, jadi tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga perlu butuh yang namanya kesenangan juga. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima di sini. Ingin menjadi bagian dalam kelompok. Jadi wajar kelas 5, 6 itu sudah mulai bergerombol, terus ingin ya bisa apa tadi? Saya juga kesulitan ini ada yang membuat geng seperti itu. Ya. Tidak bisa silakan ya. Tidak bisa. Ya memang itu kebutuhan dasar mereka. Ya betul. Sampai ada yang menangis juga kalau tidak diajak. Iya. Memang betul. Jadi diakui ya Bapak Ibu kalau memang terjadi seperti itu. Aku merasakan. Nah ini ada kasus Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Oh, 5 saja. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang belum, ini belum dijawab sama Dinda. Ini masih pernyataan. Dinda ini pulang, terus apa tadi? Nangis, ngadu sama ibu. Kan kata-katanya belum tahu, kok sudah tahu kasih sayang. Ya tergantung dari apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia ucapkan tadi. Kan ditanya sama ibunya. Terus Dinda jawab. Yang pertama, kalau jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Untuk apa? Aku lebih besar. Kesenangan. Pertama bertahan hidup, kedua kesenangan, ketiga kebebasan, keempat rasa kasih sayang dan diterima. Terus yang kelima tadi penguasaan. Jadi kayak ngadu nggak boleh nyanyi, kudu tenang kayak pas belajar. Kira-kira yang mana? Kesenangan. Senang ya, kesenangan. Apakah betul? Kalau menurut modul betul. Kalau menurut modul ya, karena mungkin ya mungkin kalau bagi saya sendiri memang kalau anak-anak itu nyanyi terus apa, terutama main meja, rotean itu kan mengganggu ya, mengganggu teman-teman yang lain juga mengganggu Penggaris. Penggaris besi. Makanya saya melarang penggaris besi yang kita jatuh pulpen. Iya betul Pak. Ya ternyata mengganggu gurunya. Saya mengganggu gurunya, terus gurunya itu kalau mau menerangkan atau membimbing teman-temannya yang lain, pasti kan ya terganggu. Tapi kalau di kelas 5 itu sepertinya biasa-biasa aja. Tadi teman-temannya mau ribut apapun ya tetap ya ada yang melot itu. Kan itu pengalaman kelas 1 banget memang pernah. Kelas 6 memang bebas, kalau memang kan tidak bisa. Ada juga yang kaget itu. Pulpen itu loh besi itu. Iya Bu. Kadang saya kecil juga kaget Pak. Kemudian jawaban Dinda yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian. Kebetulan yang ingin
guru aja. Mungkin inginnya belajar yang lebih seru atau lebih kebutuhannya ingin dipenuhi, kesenangan, Ekspresi. kebebasan. Jadi maksudnya ingin ini aku keliru dari saya tidaknya ini betul kebebasan. Maksudnya ingin lebih bebas belajar lagi, tidak harus tidak bosan kalau terus ini cuma guru yang ngomong. Jadi ingin lebih bebas sesuai dengan yang mungkin minat murid. Saya lebih senang kalau mungkin belajarnya di luar kelas. Saya senang belajarnya lihat video, nah seperti itu. Jadi itu lebih ke kebebasan. Ini pernyataan ini saja yang salah, kalau jawabannya benar kebebasan. Ya, namanya manusia. Selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Tidak rapi, malah ditunjukin teman-temannya malah tertawa. Malu jadinya. Kebutuhannya harga diri, pengakuan, penguasaan, ya. Yang kelima, materi kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5, 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 posisi kontrol sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selang yang terakhir selesai. Itu namanya posisi penghukum. Kemudian yang sering itu yang perkataan seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah pasti dalam pikiran merasa bersalah sekali ya, merasa dirinya itu rendah, merasa gagal. Dengan nada yang lembut. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Misalnya sambil sambil tertawa, sambil senyum. Ayolah, demi Bapak, demi Ibu. Gak apa-apa, di sana aja. Pokoknya semua ada terlambat. Allah, pasti kayak gitu. Jadi tidak ada seperti bicaranya juga pelan, tidak tegas. Sudah menganggap seperti teman sendiri, seperti tak bereskan. Kemudian posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan sama
manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ada kolaborasi murid dan guru. Setelah murid melakukan sebuah kesalahan, murid dan guru itu berdiskusi. Nah, guru membimbing murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku tersebut. Perkataannya yang biasa dilakukan, apa yang kita yakini? Nah, itu kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu kan ada motivasi sendiri untuk berusaha memperbaikinya. Jadi tidak datang langsung dari peraturan yang disepakati, juga tidak langsung disuruh diberikan hukuman. Tadi posisi kontrolnya apa saja? Ini ya, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pernyataan-pernyataan berikut coba Bapak Ibu isi, kira-kira siapa yang mengatakan, atau apakah sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira yang pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat merasa bersalah. 2, kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa, teman? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Teman. Kiri bawah. Apa tadi? Pemantau. Pak Agung manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Yang pertama tadi betul, membuat merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Yang ketiga, teman. Yang keempat, nah, mendapatkan stiker itu lebih ke pemantau. Mengapa? Karena kembali ke peraturan itu tadi. Nah, jadi kan mungkin di awal tadi siapa yang mau mendapatkan stiker, siapa yang melakukan ini nanti mendapatkan stiker. Nah, itu kan seperti peraturan yang telah dibuat. Nah, itu pertanyaan seperti ini kembali menjadi ke pemantau. Nah, betul Pak Agung tadi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi memberikan peluang untuk anak bisa mencari solusi. Yang terakhir sebagai penghukum. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah yang pertama itu yang bahwa menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi proses dialog, setelah murid melakukan kesalahan, bapak guru dan murid atau ibu guru dan murid itu melakukan sebuah dialog. Dialognya ini bertujuan untuk membuat murid itu menjadi mandiri dan tanggung jawab. Langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, untuk mengubah identitas anak yang merasa gagal telah tadi berbuat salah, nah itu menjadi orang yang sukses. Perkataannya yang bisa diungkapkan oleh bapak ibu guru, berbuat salah itu tidak apa-apa. Walaupun kesalahan itu termasuk seperti ini. Saya pernah anak-anak main bola, terus bolanya kena kepala
Adi, mungkin bicara seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini sampai apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi berusaha untuk tidak menyalahkan, karena restitusi itu tidak ada yang salah, jadi semuanya menang-menang. Yang kegiatan kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan itu perilaku itu karena memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh dari dialognya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ada dua anak yang berkelahi, terus karena diejek. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan seperti ini. Kamu apa tadi? Yang menghargai dirimu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu telah melindungi harga dirimu, seperti itu juga boleh. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk dialognya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kalau saya kesepakatan kelas apa yang kamu yakini, maksudnya yang telah dilanggar itu tadi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Siang dulu sudah istirahat, sudah masih ingat kejadian tadi pagi Mbak Putri masih ini buatnya ya, saya dapat kesepakatan begitu. Untuk yang ini tidak perlu ya. Nadi, ini Nadi. Mau lihat Nadi? Apa di lain waktu saja? Mungkin saya minta umpan balik dari Bapak Ibu satu saja terkait yang kegiatan saya menerapkan segitiga restitusi bersama tadi Andika. Monggo Bapak Ibu. Kalau segitiga restitusi memang sebenarnya itu sangat bagus untuk diterapkan terutama di umur yang SD atau umur yang masih dasar, karena mereka itu penanaman dalam kesadaran diri itu masih kuat, masih perlu bimbingan dalam untuk bisa mengerti bahwa itu adalah kehendak diri sendiri bukan karena orang lain. Tapi saya juga dulu pernah menerapkan segitiga restitusi.
Tetapi dalam menerapkan segitiga restitusi ini bagi saya sendiri, mungkin bapak ibu yang lain kalau dalam menerapkannya lebih baik daripada saya, itu yang pertama membutuhkan waktu yang cukup banyak, karena dalam melakukan segitiga restitusi itu tidak boleh klasikal, jadi harus secara pribadi, karena itu nanti bisa membuka hatinya yang di restitusi tersebut. Nah, apabila itu kejadiannya itu melibatkan secara klasikal beberapa orang, itu kan nanti satu persatu itu misalnya restitusi itu berapa menit itu Bu? Yang dengan buat itu kan tidak kan paling lebih 5 menit. Itu hanya sekitar ya 5 menit, 5 sampai 7 menit, 10 menit. Nah, bayangkan kalau satu hari itu tidak mungkin kejadian yang menyimpang itu hanya satu siswa, bisa lebih dari situ, dari sudah 2, 3, 4. Nah, kalau di restitusi terus, itu pekerjaan kita sebagai guru yang notabene yang kewajiban pokok kita mendampingi, memfasilitasi anak untuk belajar itu malah menjadi terabaikan. Itu menjadi, saya dulu juga sudah menyampaikan ke saat bergerak di angkatan 5, kenapa SD itu tidak diberikan guru BK? Ya, itu karena memang kalau dulu memang karakter siswanya memang beda, memang tidak seperti saat ini. Kalau saya merasa secara pribadi, untuk saat ini karakter siswa SD itu sangat dibutuhkan guru BK di setiap instansi SD masing-masing. Yang pertama karakternya beda, yang kedua itu nanti akan mengurangi beban guru. Kalau misalnya saya restitusi itu satu, saya pikirannya di sini udah ini bosnya nih nggak kapan itu kan ngomong tengah rumah izin usia anak dan lain-lain itu. Jadi kita dalam melakukan restitusi itu tidak tidak ada dari hati sendiri, itu tidak ada kepikiran yang lain-lain. Awalnya saya menerapkan itu beberapa bulan, lama kelamaan los kelas di kelas dikeluarkan seperti yang dahulu di dalam kelas, biar tujuannya menghemat waktu itu dalam melakukan bimbingan terhadap anak-anak. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya dalam menerapkan restitusi itu. Terima kasih atas pengalamannya Pak Wahid. Tidak harus dilaksanakan semuanya. Jadi yang untuk segitiga restitusi ini tidak semua yang masalah itu tidak harus semuanya dilakukan restitusi. Jadi melihat-lihat dulu dari kesalahan siswanya itu seperti apa. Mungkin kalau kesalahannya ya hanya ringan, mungkin ya langsung aja, secara langsung tetap personal, tapi secara langsung saja, mungkin dengan lirik bisa saja. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian partisipasinya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, diskusi yang luar biasa. Ada banyak salah kata maupun perbuatan dari saya, mungkin beberapa dari informasi yang saya sampaikan kurang begitu jelas, atau mungkin ada yang salah, bisa kita perbaiki dengan waktu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Geli, teliti, nah itu semua banyak toh. Nah, itu namanya kebaikan atau kebajikan atau nilai-nilai tadi keyakinan. Nah, bisa dibaca? Menurut kalian, kelas yang nyaman untuk belajar itu seperti apa? Jangan didiskusikan dengan temanmu. Satu, bisa didiskusikan. Lalu nanti urut dari belakang sana mulai ke depan. Satu meja satu saja yang mudah. Boleh dari siapa, Mbak Devi? Ya, sekarang yang rapi dulu. Kira-kira supaya kelas kita rapi yang dilakukan apa? Setelah membaca buku dirapikan lagi. Setelah membaca buku dirapikan lagi. Kalau disingkat tulis kata-katanya. Merapikan buku. Begitu pada tempatnya. Ada yang lain? Biar rapi. Mbak Atina. Apa, Ridwan? Ya, setelah menyapu sapunya dikembalikan lagi ke tempatnya. Ada lagi, ini masih buku dan sapu. Meja. Mejanya diapakan? Rapikan. Meja diapakan? Rata. Ditata. Oh, diluruskan. Ya, ditata. Kalau selesai pelajaran, buku dimasukkan ke dalam tas kalau tidak kelihatan. Oh iya, selesai pelajaran bukunya dimasukkan ke laci atau ke tas. Ada lagi biar rapi kelasnya apa yang dilakukan? Tadi sudah buku, sapu, meja, tulis. Berarti apa yang ada di kelas kalau sudah digunakan selanjutnya diapakan? Iya, dirapikan. Kedua, bersih. Cara yang dilakukan piket. Membuat Tidak mencoret-coret meja. tidak mencoret-coret meja. Tidak menyobek buku. Tidak menempel di tembok. Tidak menempel kerdus di tembok. Apa lagi? Biar bersih. Mencoret tembok. Tidak mencoret tembok. Apalagi biar bersih. Kita aja yang membuat bersih kelasmu. Nah, kemudian Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno. Saya tadi telah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Semoga saya dan teman-teman dapat menjalankan keyakinan kelas ini.